Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat yang soleh dan soleha? Insya Allah hari ini Senin tanggal 9 November 2020 kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya semuanya lebih hikmah, kemudian senantiasa Allah berikan kemampuan dan kesehatan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran hari ini, anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran tema 4, subtema 1 kali ini, yaitu kewajiban dan hakku. Baik anak-anakku yang hebat, kali ini pembelajaran di subtema 1, itu kewajiban dan hakku di rumah. Kalimat saran ya yang nanti kalian akan pelajari, yaitu kalimat saran apa sih? Yaitu merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kalimat saran yaitu ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun tentunya ya. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Yang dilakukan percakapan Fitri dan Dedi. Kemudian Fitri, aku menyarankan sebaiknya kamu membuat tugas bagian ini saja. Nah, kemudian terima kasih Dedi untuk sarannya. Itu yang dilakukan percakapan antara Fitri dan Dedi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis kalimat saran. Apa aja? Nah, di sini ada 3 ya. Kalimat saran biasanya menggunakan kata yang sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya yang tadi di awal sudah disampaikan. Kemudian yang berikutnya yaitu saat menyampaikan saran kepada orang lain, jadi kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu ingat, saran harus disampaikan dengan sopan. Kenapa? Karena khawatirnya ketika kita menyampaikan saran kepada teman, apalagi yang lebih tua dari kita, itu akan menyinggung perasaannya. Jadi sangat hati-hati. Kita akan mencermati ya permasalahan dari kalimat berikut. Setelah kalian tadi membuat atau melihat apa yang disampaikan oleh Fitri dan Dedi. Nah, di sini ada gambar pakaian milik Komang itu tampak tidak rapi. Nah, bagaimana kalimat sarannya? Sebaiknya atau hendaknya seperti itu ya. Sebaiknya dirapikan terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya yaitu menyusun kalimat saran berdasarkan hasil diskusi. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalimat saran itu ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah, gitu ya. Yang seperti tadi yang pada gambar sebelumnya itu pakaiannya berantakan seperti itu. Jadi ada permasalahannya. Berarti apa yang harus diselesaikan? Berarti harus merapikan terlebih dahulu. Kemudian dalam menulis kalimat saran itu digunakan dengan kata-kata yang baku. Jadi kata-kata baku ini adalah kata-kata yang disesuaikan dengan baik penulisannya ataupun perkataannya. Selanjutnya kita akan menemukan kalimat saran dari teks yang didengar. Ya, kalimat saran ini kita dapat temukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar di buku pena kalian. Tentu banyak ya teks-teks yang kalian bisa baca. Kemudian apa yang harus didengar? Didengar itu misalnya ketika kita di kelas, apa yang dijelaskan oleh bu guru. Nah, itu dari kita harus dengar, baik itu di kelas ataupun di rumah misalnya sama ayah atau bundanya. Kemudian setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat tersebut dalam buku catatan. Ya, kemudian yang selanjutnya gunakan kalimat efektif dan kata baku dalam menulis kalimat saran. Seperti tadi yang Ibu sebelumnya
sudah Ibu sampaikan. Jadi menggunakan kata-kata baku ataupun dalam penulisan kalimat saran tersebut. Baik, menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan. Nah, di sini ada kalimat saran itu ditulis untuk memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dalam menulis kalimat saran tentunya gunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum atau ejaan bahasa Indonesia ya kalau di. Baik, untuk tugasnya anak-anakku sekalian yang sangat hebat dan keren ya. Di sini ada tugas buat kalian yaitu di buku pena halaman 104 dari nomor 1 sampai nomor 5 yaitu yang harus dikerjakan oleh kalian di rumah. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.